Warga desa Suralaga, Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi tertimbun sampah. KPU Lombok Barat belum bisa memastikan untuk membuka kotak suara yang diajukan pemohon dari calon legislatif. Ya, halo apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Ya, informasi pertama kami pemirsa, warga desa Suralaga, Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi tertimbun sampah di saluran irigasi. Jasad bayi malang ini kemudian dievakuasi ke puskesmas setempat untuk dilakukan visum. Jasad bayi mungil ini ditemukan tergeletak membusuk di sebuah saluran irigasi di desa Suralaga, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petani bernama Ihsan yang hendak membuka aliran air di Kali Asem untuk mengairi sawahnya. Saat membuka aliran air, Ihsan terkejut tiba-tiba melihat jasad bayi tertimbun tumpukan sampah dan menginformasikan kejadian ini ke warga di sekitar TKP. Kejadian ini sempat menghebohkan warga sekitar, mereka berbondong-bondong datang ke tempat kejadian. Setelah mendapat laporan, polisi turun melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan dibuang dan meninggal sudah 1 pekan. Sesampai di TKP kita jumpai bahwa memang betul ada seorang bayi yang sudah meninggal dan akhirnya sama pihak puskesmas diangkat dan dilakukan pemeriksaan secara medis di puskesmas Suralaga. Menurut dari dokter puskesmas Suralaga, dia berjenis kelamin laki-laki dan dibuang berkisaran 1 minggu yang lalu. Kini polisi masih memburu siapa pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, KPU Lombok Barat belum bisa memastikan untuk membuka kotak suara yang diajukan pemohon dari calon legislatif dan sejumlah saksi parpol karena masih menunggu instruksi dari KPU Republik Indonesia. KPU Lombok Barat membatalkan pembukaan kotak suara yang diajukan pemohon caleg dari Partai PKS dan sejumlah saksi parpol. Pihak KPU beralasan pembatalan pembukaan kotak suara atas pertimbangan situasi keamanan yang tidak kondusif. Atas tindakan ini, pihak KPU pun terancam dilaporkan ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar, mengatakan pembukaan kotak suara tersebut menindaklanjuti surat dinas KPU RI yang ditujukan kepada KPU. Akan tetapi pembatalan pembukaan kotak suara itu karena adanya perbedaan dari para pihak yang diundang, khususnya parpol dan pemohon. Ketua KPU Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar, penundaan pembukaan kotak suara ini hingga waktu belum ditentukan dan pihak KPU masih menunggu instruksi dari KPU RI. Tujuan KPU mengundang parpol membuka kotak suara tersebut untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh KPU RI, salah satunya berupa C1 hasil yang belum dimiliki oleh KPU RI. Dipaksakan oleh teman-teman partai politik ini untuk mengikuti kehendak mereka. Itu loh. Tidak bisa kita lakukan penghitungan di luar prosedur, kecuali kalau misalnya MK besok memutuskan, misalnya untuk dilakukan penghitungan, ya kita akan lakukan penghitungan. Hanya MK yang kami ikuti. KPU Kabupaten Kota dapat melakukan pembukaan kotak suara rekapitulasi sesuai surat Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU/Pres/10/2014 dalam rangka mempersiapkan alat bukti untuk mendukung jawaban permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, ratusan aparat keamanan diterjunkan untuk pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lombok NTB selama 2 hari. Para personel ini disiagakan di sejumlah titik yang dilalui Presiden.
Seperti yang terpantau di Jalan Udayana, Kota Mataram, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI sejak pagi terlihat sudah mulai disiagakan. Aparat keamanan juga ditempatkan di jalan utama dan objek vital seperti kantor DPRD Provinsi NTB. Penyiagaan aparat keamanan ini untuk memberikan pengamanan dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lombok, NTB. Jalan Udayana menjadi salah satu rute yang akan dilintasi Joko Widodo. Presiden direncanakan akan berada di NTB selama 2 hari dari Rabu hingga Kamis. Sementara dari jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lombok NTB, yaitu meresmikan IJD Sekotong Lombok Barat, meresmikan Bendungan Tiu Suntuk Kabupaten Sumbawa Barat, Pasar Seketeng, dan Panen Raya Samota Sumbawa Besar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena Tapi itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, explore gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews.
Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Penyidik Polda NTB limpahkan perkara kasus dugaan penggelapan barang elektronik ke Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk disidangkan karena dinyatakan telah rampung atau P21. Berita acara perkara dugaan penggelapan barang elektronik tersangka LS dilimpahkan penyidik Polda NTB ke Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk proses persidangan. Tim Kejaksaan bersama penyidik Polda NTB serta disaksikan tim kuasa hukum LS mengecek barang bukti yang diduga digelapkan di Rubasan, Sumbawa. Saat ini LS sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa sambil menunggu proses persidangan. Telah menerima pelimpahan tahap 2 berkas perkara dari Polda NTB atas nama tersangka Ibu Lucy, di mana tersangka Ibu Lucy ini dikenakan pasal 372 KUHP. Safran selaku kuasa hukum LS menegaskan dugaan penggelapan yang disangkakan penyidik Polda NTB sangat keliru dan tidak benar. Pasalnya jumlahnya cukup fantastis mencapai 15 miliar, padahal kliennya baru menguasai dan mengelola toko sumber elektronik hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Menurut Safran, secara perdata kliennya memiliki hak atas toko sumber elektronik berdasarkan akta notaris yang dibuat Slamet Riyadi Kuantanaya. Terkait kedudukan haknya, Ibu Lucy ini kalau dilihat secara keperdataan, dia memiliki hak atas CV sumber elektronik itu. Nah, itu didasari pada akta notaris yang dibuat oleh almarhum Slamet Riyadi. Dalam ketentuan pasal 11, dia menerangkan bahwa apabila Slamet Riyadi itu meninggal dunia, maka pengelolaan sumber elektronik itu sendiri, teman-teman, itu dikelola oleh person dan ahli warisnya. Nah, dalam konteks ini, Ibu Lucy ini sebagai ahli waris. Keluarga tersangka meminta agar aparat penegak hukum atau APH memperhatikan fakta-fakta dalam memproses kasus ini. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Akses jalan dan jembatan Samota mulai dibangun pemerintah Kabupaten Sumbawa, di mana akses jalan ini kedepannya diharapkan dapat antisipasi kepadatan lalu lintas dan pengembangan kawasan wisata. Progres pembangunan jalan Samota yang menjadi proyek strategis di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara mulai dikerjakan. Selain akses jalan juga dibangun jembatan Samota 4 yang terletak di Ulu Air, Dusun Limung, Desa Pungkit, Moyo Utara merupakan jembatan terpanjang di NTB.
Akses Jalan Samota nantinya akan menjadi jalur lingkar yang strategis, terutama untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan pengembangan kawasan wisata pertanian dan kelautan. Progresnya sudah seberapa banyak Pak sampai hari ini? Tadi memang ada sekitar Udah 30% Pak. Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 NTB mengatakan progres pembangunan Jalan Samota Lanjutan atau MYC telah mencapai 30,26%. Progresnya melebihi target awal yang sebelumnya hanya 26%. Saat ini pengerjaan pondasi khususnya di Jembatan Samota 4 di Ulu Air, Limung, Moyo Utara telah selesai. Pembangunan jalan lanjutan Samota MYC ini mulai dikerjakan dari tahun 2023 dan dijadwalkan selesai pada Desember 2024. Jadi aku yakin ya pekerjaan kita ini justru bisa lebih cepat dari direncanakan di akhir kontrak di bulan Desember. Pekerjaan pembangunan akses jalan Samota ini memiliki panjang sekitar 18,2 km. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Asosiasi Perjalanan Travel di Lombok Barat keluhkan mahalnya harga tiket pesawat karena berdampak terhadap sepinya kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Sejumlah travel agent yang kerap bekerja sama dengan travel agent seluruh dunia mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan program travel yang akan berkunjung ke Lombok karena tingginya harga tiket pesawat baik domestik dan internasional. Kondisi seperti ini membuat destinasi unggulan di Lombok Barat sepi peminat, bahkan sejumlah wisatawan asing dan domestik membatalkan kunjungannya ke Pulau Lombok. Kepala Bidang Pemasaran dan Destinasi Wisata Lombok Barat menjelaskan rute-rute domestik yang bisa dijangkau saat ini hanya yang bisa terhubung menggunakan jalur darat seperti kereta api bus dan jalur laut menggunakan kapal. Yang pertama sangat mengeluh, bukan kita saja mengeluh, travel-travel dari luar ini, teman asosiasi dari luar ini mengeluh karena harga tiket itu mahal sekali. Sebelumnya pemerintah pusat wacanakan subsidi tiket penerbangan Bandara Lombok dengan penambahan rute penerbangan agar harga tiket pesawat akan jauh lebih terjangkau untuk masyarakat. Dan Kemenparekraf juga akan menambah jumlah pesawat dengan rute Bandara Internasional Lombok. Sebelumnya Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menerangkan pihaknya menaruh perhatian penting terkait harga tiket pesawat yang melonjak. Pihaknya konsen menanggapi persoalan tersebut karena keberadaan sirkuit Mandalika yang beberapa kali menyelenggarakan event besar dunia harus diberikan perhatian khusus. Tahun 2024 ini kita akan arahkan dari segi pengadaan pesawat. Pemerintah pusat dan daerah harus segera mencari formulasi harga tiket pesawat agar tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Lombok Barat karena jumlah wisatawan asing dan domestik ini menjadi ujung tombak dari masa depan pariwisata di Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. kejatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. DPRD Lombok Tengah gelar rapat paripurna dengan 5 agenda sidang. Salah satunya mengenai penyampaian laporan gabungan Komisi terhadap hasil pembahasan LKPJ tahun anggaran 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan 5 agenda sidang, yakni penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024. Penyampaian laporan gabungan komisi terhadap hasil pembahasan LKPJ tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil LKPJ dari pemerintah daerah, DPRD Lombok Tengah dari gabungan komisi memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ kepala daerah, di antara persoalan kasus demam berdarah, puskesmas, penambahan lahan rumah sakit, dan bansos. Terkait wacana pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Kopal, Kabupaten Lombok Tengah, Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk segera
Usai penyampaian laporan LKPJ dari gabungan fraksi kemudian dilanjutkan dengan permintaan persetujuan hingga penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2023 kepada kepala daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Nadek Mari. Seperti apa tradisi Nadek Mari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Madak yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Madek Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.